di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati Baik, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GBI Abdi Sunter, apa kabar? Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali pagi hari ini untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Saya rindu sebelum kita memulai itu kita boleh memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Saudara boleh sama-sama bagi kita berdiri. Boleh kasih salam kanan ibu dengan penuh sukacita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali jemaat Tuhan. Mari dalam hadiratnya kita siapkan hati kita, saudara. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau sembah Tuhan Yesus pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan kerinduan Tuhan. Bersama-sama Tuhan di rumah-Mu, di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau datang, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bawa setiap syukur kami, setiap sembah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah terbatas Tuhan, yang selalu ada menyertai setiap kami bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh hidup semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan, kami bawa syukur kami pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mau datang, kita sembah Tuhan. Merenungkan syukur-Mu pagi hari ini saudara di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa syukur dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat Yesus, aku sembah. Kami datang dengan segenap hati kami, oh, dengan segenap jiwa kami, untuk menyembah-Mu Yesus. Tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami tak pernah habis rahmat-Mu. Oh, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang baik Yesus, Kau ku tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dimuliakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Sama-sama dengan syukur padamu Yesus.
panjatkan syukur di hadirat Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati, segenap kerinduan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Hanya bagimu terpujilah nama. Mari dalam hadirat Tuhan sebelum kita bangkit bersama-sama. Mari naikkan pujian bagi nama Yesus. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala puji, mari sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu
segalanya. Oh, Kau kutinggikan Tuhan, Kau keselamatan kami, Kau pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu ku percaya Tuhan. Oh, haleluya, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau ku sembah Tuhan Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, nyatakan Engkau ku sembah, Kau yang mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu, katakan amin. Engkau ku sembah Tuhan, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama mari katakan Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah Yesus. Mari bersama nyatakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama atas hatimu, atas suaramu katakan di hadirat Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Mari kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami mau terus menyembah Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan Engkau layak dimuliakan. Dan pagi hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan nyatakan sukacita-Mu di tempat ini, dan hadirat-Mu melingkupi setiap kami pagi hari ini. Kami mau menyanyikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan kita katakan amin. Yang bersukacita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Mari sama-sama kita kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Bila segala
puji namamu. Selamat kaya layak ditinggikan. Haleluya. Mari sama-sama bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan. Bintang puji lagu. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari nyanyikan. Puji lagu. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Mari angkat tangan bersama-sama. Mari nyanyikan. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Puji lagu. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama katakan. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama nyanyikan. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kasih suara bersama. Amin. Haleluya. Amin. Lebih lagi nyatakan. Amin. Haleluya. Ya sama-sama nyanyikan. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan kita katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Laburkan bersyukur di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi
Biar anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Yes, penuhi setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Nama Tuhan. Mari pagi hari siapkan hatimu lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Bebas dengan hati kami. Segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sedatang yang
pandang-Mu, seturut karya-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Mari ajar kami harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan saudara, jadikan aku indah yang Kau pandang diam, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lebih lagi hadirat Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang diam. Amin. Di dalam hidupku, ajarku hanya kepadamu Yesus. Taat dan setia kepadamu Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang diam, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan bisa berkumpul di tempat ini. Semua bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau Tuhan terus menyatakan iman kami bahwa Engkaulah Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian sembah yang kami naikkan kepadamu itu sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan yang disenangkan, kuasa-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan yang mengalir bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau Tuhan duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami percaya ada kegerakan Roh Allah terjadi Tuhan bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang dinyatakan, ditegakkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Mari setiap umat Tuhan yang disayang Tuhan, yang rindu lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu?
Luar biasa ya, kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, Bapak Ibu udah ada yang kenal saya? Udah ada yang pernah lihat saya? Minggu lalu ya, minggu lalu saya worship leader di sini ya. Ada yang masih ingat? Nama Tuhan. Saya bersyukur sekali diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, terlebih lagi juga melalui gembala sidang di tempat ini ya, untuk melayani jemaat Tuhan di GBI Abdil Sunter. Ya, saya bersyukur ini, saya percaya sekali bukan suatu kebetulan. Ini ada berkat Tuhan, jalan Tuhan bagi setiap kita bisa dipertemukan untuk kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Amin. Haleluya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sekali lagi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Sihaloho. Siapa Bapak Ibu? Indra Sihaloho ya, Indra Sihaloho. Haleluya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Usia saya 35 tahun ya. Saya belum berkeluarga. Saya masih single ya. Pemberitahuan aja supaya tidak ada mengira atau nanti misalnya di luar ya kan, saya lagi jalan sama teman saya terus nanti dibilang saya wah ini sama ini padahal dia udah punya istri sebenarnya dan lain-lainnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya belum berkeluarga, saya masih single dan puji Tuhan. Saya sebelum melayani sebagai pendeta, saya di sinode saya sudah ditabiskan menjadi pendeta. Sebelum saya menjadi pendeta, saya worship leader terlebih dahulu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 Agustus tahun kemarin Bapak Ibu. Ya, sebagai worship leader di tempat saya, gereja saya sebelumnya, yaitu 2013 sampai dengan 2023 sebagai worship leader. Dan 2016 saya memberi diri full sebagai full timer di tempat saya ya, sebagai pelayan Tuhan pastoral diakonia. Itu sebelumnya 2 tahun di Semarang, cabang yang gereja saya di Semarang. Terus lalu 2018 baru saya dipindah ke cabang yang Kota Bandung. Di Kota Bandung saya 5 tahun. Di situ juga saya sembari menempuh pendidikan S2 saya di salah satu STT yang ada di Bandung, STT Karisma. Mungkin Bapak Ibu bisa search di Google, tuh ada ya gitu, STT Karisma. Nah, puji Tuhan 2023 Agustus kemarin saya lulus. Dan setelah itu saya juga ditabiskan jadi pendeta, baru dikirim lagi ke cabang Medan. Di Medan saya 6 bulan. Nah, Januari kemarin saya baru kembali lagi ke Jakarta, kota saya dibesarkan. Haleluya. Saya lahir di Bandung Bapak Ibu ya, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Jangan ajak saya ngomong bahasa Sunda. Saya orang Batak ya. Batak pun juga saya bahasa Batak nggak bisa Bapak Ibu. Lucu ya. Batak saya nggak bisa Bapak Ibu saya gitu ya. Tapi saya dari kecil ya, karena lahir di Bandung, karena orang tua saya memang militer. Jadi dia dipindah tugaskan ke Kopassus Cijantung. Saya kan tinggal di Cijantung Bapak Ibu. Jadi dari tahun 1996 sampai ya saat ini di Cijantung, kediaman saya bersama dengan orang tua. Ya, saya bersyukur sekali lagi saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya percaya kita semua di sini saling menguatkan, saling mengasihi di dalam Kristus. Amin. Tema kita bulan April ini seperti minggu lalu yang telah saya dengar dan juga disampaikan oleh Ibu Gembala, bahwa tema kita adalah iman dan penderitaan. Betul ya, iman dan penderitaan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Ya, tidak ada kebetulan. Minggu lalu Ibu Gembala juga bilang tema iman dan penderitaan. Saya membawa puji-pujian yang berhubungan dengan iman dan penderitaan. Padahal saya belum ada koordinasi gitu ya. Saya diundang sini bantu untuk pelayanan WL, tapi saya belum ada koordinasi gitu. Nah, puji Tuhan pas saya pulang, ya ini sedikit cerita aja Bapak Ibu ya. Pas saya pulang selesai pelayanan, Ibu Mika WhatsApp saya gitu kan, katanya minggu kedua itu untuk melayani sebagai pengkhotbah. Puji Tuhan. Dan saya sudah langsung terlintas di pikiran saya, di hati saya, yaitu tentang mengandalkan Tuhan. Ya, tema saya gitu ya. Dan puji Tuhannya Ibu Mika juga pas WhatsApp itu bilang, ya temanya Tuhan mendengar seruan umatnya, tujuannya untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu. Saya percaya sekali ini bukan suatu kebetulan. Amin. Ya, kita sehati dan Tuhan beri di hati kita tentang tema untuk minggu ini. Amin. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Haleluya. Ya, langsung saja kita buka firman Tuhan
dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini sudah familiar dengan ayat ini ya, betul Bapak Ibu ya? Ya, sudah sering dengar, mungkin dari kecil udah menjadi ayat mas, ya kan? Ayat hafalan, ya kan? Mungkin juga dalam keadaan terjepit atau memiliki masalah, pasti yang diserukan ayat ini juga. Pasti pernah ya Bapak Ibu ya? Amin. Ya. Kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sebentar Bapak Ibu ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh dibaca yuk. 3, 2, bersama-sama kali ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin? Amin? Ya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini tidak ada satupun yang terluputkan dari masalah. Betul ya? Bohong kalau hidup kita tidak ada masalah. Bohong. Ya, saya selalu bilang di mana-mana, kalau dia belum mengalami masalah berarti dia belum hidup. Ya kan? Dia belum hidup. Ya. Bohong kalau hidup tidak ada masalah. Tetapi kita percaya bahwa di dalam setiap persoalan hidup kita, di dalam setiap badai kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah keterikatan, atau mungkin juga ada kutuk-kutuk, kita percaya Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Tuhan pasti mendengar seruan umatnya. Ya. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, kita sedikit dari kisahnya Bartimeus. Bartimeus adalah anak dari seorang yang buta. Timeus, nama Bartimeus sebenarnya adalah anak dari seorang yang buta. Jadi bapaknya buta, anaknya juga buta. Itu. Ya, berarti sudah dari lahir dia memiliki sakit penyakit. Itu masalah bukan Bapak Ibu? Masalah ya? Masalah ya? Jangan itu nggak masalah ya kan? Masalah itu. Tetapi apa yang dilakukan Bartimeus, dia ketika mendengarkan bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi dia, Tuhan sayang dia mendengarkan kabar berita tentang Yesus. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu baca itu dalam perikop tersebut, dia mendengarkan berita tentang Yesus. Ketika dengar Yesus datang ke kota Yeriko, lalu dia langsung berusaha untuk datang ke tempat di mana Yesus berada. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Kita semua pasti tahu kisahnya. Yang dilakukan Bartimeus adalah berseru. Ada amin? Iya, berseru. Nah, kata berseru itu Bapak Ibu adalah menjerit, menangis dengan teriak. Dalam bahasa Yunaninya krazo. Menjerit, menangis dengan teriak. Dan itu yang dilakukan Bartimeus. Ya. Dia menjerit, dia berseru, dia berteriak sambil menangis di hadapan Tuhan. Namun apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berhenti. Saya baca dalam perikop itu Tuhan berhenti Bapak Ibu. Ketika mendengar seruannya. Awalnya sebelum Tuhan berhenti, keadaan di sekitar, keramaian di sekitar itu menghambat Bartimeus untuk berseru. Diam kamu, jangan berisik. Kadangkala dalam kehidupan kita juga kita sering menemukan hal-hal demikian. Betul Bapak Ibu? Ya, ketika kita susah, ketika kita lagi keadaan sulit, kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang memuji menyembah Tuhan, kita mau datang berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang keadaan di sekitar kita yang suka mengecilkan iman kita. Pernah nggak mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak?
Sering saya temuin di lapangan seperti itu, Bapak. Mana Tuhan lu nggak nolong lu? Mana Tuhanmu tidak menolongmu? Sampai detik ini juga Tuhan tidak mendengarkan kok jawaban doa, tidak ada. Tapi dalam Markus 10, 46 sampai 52 jelas dikatakan Tuhan berhenti ketika Bartimeus berseru. Tuhan berhenti, lalu Tuhan menyuruh Bartimeus untuk datang. Ada amin Bapak Ibu? Untuk datang kepadanya, untuk menghampiri Yesus. Nah, lalu Yesus menanyakan, apa yang harus kuperbuat bagimu? Namun jawab Bartimeus, lakukan apa yang kau bisa lakukan Tuhan. Ada amin? Lalu di ayat yang ke-51 di situ dikatakan Tuhan berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan. Lalu Bartimeus bangkit dan berdiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sembuh. Dari situ saya pelajari Bapak Ibu, apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Mungkin kita dari lahir sudah memiliki sakit penyakit yang turun-temurun, yang mungkin vonis dokter tidak bisa sembuh. Pasti banyak ya, ada yang mengalami begitu. Vonis dokter tidak bisa sembuh, turun-temurun sakit penyakitnya. Tetapi di dalam Yesus ada mujizat. Amin. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Amin. Iya. Kita berseru karena kita tahu. Seperti tadi di awal, bolak-balik saya katakan, karena hidup kita, Tuhan tidak janjikan semulus jalanan aspal yang bersih, gak ada kerikil. Hidup kita pasti ada kerikil. Betul Bapak Ibu? Ya. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita di jalanan yang ditabur bunga, indah, ya kan? Manis, enak dilihat. Enggak. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji ketika kita mengalami masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan. Kita datang sama Tuhan, kita berseru, kita mengandalkan Tuhan. Ini adalah satu contoh yang diberikan Bartimeus bagi setiap kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Untuk kita berseru. Ya. Setiap kita yang memiliki iman bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya, maka kita akan mengandalkan Dia. Amin. Iya, karena kita beriman kepada Tuhan, pasti tentunya kita akan mengandalkan Tuhan dong. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin kan mengandalkan orang lain kan? Atau mengandalkan hukum? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak? Nggak ya? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, tentu kita pasti akan mengandalkan Tuhan Yesus. Betul ya? Kita akan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, maka kita akan mengandalkan Dia. Nah, kembali kepada teks Alkitab yang kita baca tadi di awal, Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Sedikit latar belakang Bapak Ibu, bahwa Yeremia 17 ini adalah sebenarnya surat yang dituliskan Yeremia untuk menegur bangsa Israel pada waktu itu. Kita percaya Tuhan sangat baik. Amin. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang sama kita. Amin. Hal yang serupa itu Tuhan nyatakan terhadap bangsa Israel di Yeremia 17 ini. Tuhan sayang sama bangsa Israel. Begitu besar banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel menghadapi suatu persoalan, ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu problema, bangsa Israel bukannya datang sama Tuhan. Bukannya datang berseru sama Tuhan. Bukan datang mengandalkan Tuhan. Tetapi malah lebih mengandalkan kekuatannya, lebih mengandalkan roh-roh yang lain, penyembahan berhala. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama itu ada dua hal sebenarnya Bapak Ibu, teguran yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel karena suatu hal yang bangsa Israel lakukan karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Yang pertama itu karena penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu boleh baca di Alkitabnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, itu dikatakan bangsa Israel sebenarnya sangat diberkati
Namun hal itu tidak membuat dia semakin dekat sama Tuhan atau semakin cinta sama Tuhan. Tetapi ketika ada masalah tadi seperti yang saya sampaikan, dia malah menjauh daripada Tuhan, malah mengandalkan kekuatan manusia, malah mengandalkan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, kalau kita tarik ke kehidupan kita masa kini, penyembahan berhala tidak harus selalu berbicara tentang roh-roh nenek moyang atau segala perdukunan. Betul Bapak Ibu ya? Penyembahan berhala di konteks zaman modern saat ini, contohnya kita lebih mengutamakan pekerjaan kita atau mengutamakan hobi kita atau mengutamakan apa yang menjadi kesenangan kita sehingga kita lupa dengan Tuhan. Ada amin? Paham ya Bapak Ibu ya? Zaman sekarang penyembahan berhalanya itu bukan hanya sekedar roh-roh yang tidak kelihatan, tapi yang kita apa yang kita sukai, apa yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita menjadi berhalakan itu. Sebenarnya nggak salah Bapak Ibu, kita bekerja harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu kegiatan, lakukan. Tapi yang salah adalah ketika kita lebih mengedepankan pekerjaan kita sehingga kita lupa dengan Tuhan. Itu yang pertama yang saya temukan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2. Ya kan? Karena kesalahan bangsa Israel 70 tahun lamanya Bapak Ibu. Dibuang ya kan ke Babel. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Tapi dia malah mengandalkan kekuatannya. Lalu yang kedua, saya pelajari di sini dalam perikop Yeremia 17 ini ada dua teguran. Yang teguran kedua karena mengandalkan kekuatan pribadi. Kita lihat di Yeremia 17 ayat yang kelima. Di situ dikatakan salah satu sifat manusia adalah tidak mau dipandang remeh. Betul Bapak Ibu? Ya, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah suatu kesalahan bangsa Israel, Bapak Ibu, pada waktu itu. Dia menjauh daripada Tuhan, hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Salah satu sifat manusia adalah tidak mau dipandang remeh. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Ya, jangan denial, jangan disangkal. Secara manusia pasti nggak mau dipandang remeh, betul ya? Nah, oleh sebab itu pasti setiap manusia akan berusaha untuk bersaing. Betul ya? Nah, ketika untuk bersaing, ketika kita memiliki ambisi untuk bersaing, pasti kecenderungannya lebih dekat mengandalkan koneksi kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Lebih mengandalkan kekuatan manusia, lebih mengandalkan kekayaan, lebih mengandalkan materi, lebih mengandalkan ya semua yang sifatnya bukan dari Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, dan kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tidak semakin jauh sama Tuhan. Bersaing, oke, sah-sah aja. Benar ya Bapak Ibu ya? Sah-sah aja, tapi yang jujur. Bersaing sah, tapi andalkan Tuhan. Amin. Kalau andalkan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, pasti caranya juga sportif. Amin. Iya. Kalau kita nggak ngandalkan Tuhan, banyak di lapangan yang saya temui, ya nggak usah inilah, kita semua pasti tahu lah. Bahkan dalam gereja saja pun sikut-sikutannya banyak. Betul tidak? Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi di dunia pekerjaan sekuler. Sikutannya lebih banyak lagi. Betul ya? Saing-saingannya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti caranya tidak sportif. Ya Bapak Ibu, saya bisa bicara seperti ini karena saya juga ngalamin. Kalau disikut mah ya disikut ya kan. Tapi tetap ya wes mau ngapain? Kita mau marah? Tentu nggak mungkin ya kan. Kita mau ngamuk? Nggak mungkin.
Ya udah, cuma bisa apa? Berseru sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan buka-buka jalan. Amin. Selama beberapa tahun saya melayani di Kota Semarang, Jakarta, dan lain-lain, ya sikut-sikutan pasti ada. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Tidak perlu saya membalas lagi. Amin. Karena saya percaya pembelaannya dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini adalah dua hal tadi kesalahan dari bangsa Israel ya dalam perikop Yeremia 17 ini. Sehingga klimaksnya di ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus mengandalkan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Pesan ini juga berlaku bagi setiap kita Bapak Ibu. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita bersosialisasi, dimanapun Tuhan percayakan ladang kita, tetap andalkan Tuhan. Amin. Iya. Andalkan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar, kita mau renungi ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Amin. Dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 ada dua ciri-ciri yang saya temukan, yang saya renungkan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan pasti mendengar seruan umatnya karena kita mengandalkan Dia. Ada dua ciri-ciri. Dua ciri-ciri ini saya singkat dengan 2T. Bukan 2 triliun ya Bapak Ibu ya. Kalau 2 triliun mah beda lagi ceritanya ya. Itu 2T. T yang pertama yaitu tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan. Kita lihat di ayat yang Yeremia 17 ayat yang ke-8a. Di situ dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas dan terik. Ada amin? Ciri yang pertama apa Bapak Ibu? Tertanam. Ketika berbicara tertanam Bapak Ibu, kita percaya pohon yang kuat, pohon yang bertumbuh dengan baik pasti karena akar-akarnya dia merambat menemukan sumber air yang tepat. Dan kita percaya sumber air yang tepat di dalam kehidupan kita adalah Yesus. Sumber air kehidupan kita. Amin. Dan kita harus tertanam, merambat akar-akar kita kepada Dia. Karena tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Jelas hanya Dia yang menjadi sumber air kehidupan bagi kita. Amin. Nah, demikian juga orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan terlihat kesungguhannya, yaitu seperti tertanam dalam Tuhan dan juga memiliki jam-jam doa. Amin. Ya dong, ciri-cirinya orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia berdoa, memiliki jam doa. Doanya bukan hanya ketika ada butuh. Faktanya di lapangan saya temukan orang Kristen ya adalah doa ketika butuh. Sekarang saya tanya deh Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau Pak siapa Pak namanya lupa saya? Pak Lukas misalnya. Mas yang di belakang siapa? Vito. Mas Vito datang sama sama Pak Lukas ketika ada butuhnya. Pak Lukas gimana Pak? Ya, tapi kalau bicara secara etika nggak sopan kan Pak? Gitu. Iya kan? Gitu. Apa kabarnya kita dengan Tuhan? Ya, Tuhan baik Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah dengan kebaikan Tuhan, apakah dengan kasih Tuhan, terus lantas kita menjadi kurang ajar? Tentu enggak dong, ya. Ya kan?
jam doa kita itu karena memang kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap detiknya. Amin. Kita tahu jam doa kita itu bahwa itu adalah nafas kehidupan kita. Sekarang saya tanya kembali Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau nggak ada oksigen Bapak Ibu bisa hidup nggak? Enggak kan? Begitu juga secara rohani kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada membangun jam-jam doa pada Tuhan, pasti yang lemah apa? Rohani. Nanti ketika kita dijahatin pasti kita akan balas jahat. Betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Ketika kita disakiti kita akan balas disakiti. Maka dari itu tertanam kita harus membangun jam-jam doa kita. Secara pribadi melekat sama Tuhan. Bikin tuh kayak kita jadinya, aduh kayaknya gak bisa saya tanpa Tuhan gitu loh. Kayaknya tuh rasanya hampa. Pernah gak Bapak Ibu merasakan hal itu? Ketika mau berangkat keluar rumah, belum doa. Terus di jalan rasanya kayak, aduh. Pernah gak Bapak Ibu? Ada yang pernah? Pernah ya, kalau yang biasa berdoa. Ya. Pagi hari ini saya percaya bukan suatu kebetulan Bapak Ibu, bahwa pesan ini Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, berdoa. Amin. Karena itu adalah gaya hidup kita. Itu adalah kebutuhan kita, nafas kehidupan kita. Dan saya percaya seperti yang Alkitab katakan, ya kan? Kita akan seperti pohon yang ditanam tepi air yang sungai mengalir. Amin. Lalu yang kedua, T yang kedua. Tidak khawatir dalam kesulitan. Sama-sama dengan saya katakan, tidak khawatir dalam kesulitan. Kita lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-8b. Masih di situ aja ya. Ayat yang ke-8b, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak khawatir. Sah-sah saja Bapak Ibu ya, ada kekhawatiran, oke. Tapi yang saya sebagai hamba Tuhan mau sampaikan, tekankan, jangan